Pembahasan tentang parts of speech masih berlanjut. Kali ini kita akan membahas kelas kata, yaitu adverbs. Apakah adverbs itu? Seperti kita ketahui, adverbs adalah kata yang biasanya menjelaskan kata kerja. Adverbs are words that usually modify verbs. Akan tetapi, adverbs tidak hanya menjelaskan kata kerja saja. Adverbs juga bisa memodify atau menjelaskan adjectives atau kata keterangan yang lainnya atau adverbs yang lainnya. So adverbs may also modify adjectives or other adverbs. Kita lihat contohnya. She walks slowly. Dia berjalan dengan lambat. Kata slowly itu menjelaskan walk sebagai kata kerja. Jadi bagaimana caranya dia berjalan? Dengan lambat. They came yesterday. Mereka datang kemarin. Kata yesterday itu menjelaskan came. Kapan datangnya? Kemarin. He drove a very fast car. Dia mengendarai mobil yang sangat cepat. Nah, ini adalah contoh kata keterangan yang menjelaskan kata sifat. Fast car, kata fast di sini berfungsi sebagai kata sifat atau adjektif yang menjelaskan mobil. Mobil bagaimana? Mobil yang cepat. Lalu kata cepat di sini, kata fast di sini ditambah penjelasannya dengan kata very yang berarti sangat. Nah, berarti kita bisa melihat bahwa di sini adverb juga memodify atau menjelaskan adjektif. Dalam hal ini fast. He drove a very fast car. Mobil cepat yang bagaimana? Cepatnya sangat cepat. Situ ya. Berikutnya, she speaks Japanese quite well. Dia berbicara bahasa Jepang cukup baik. Nah, kata quite di sini adalah adverb yang menjelaskan well. Well sendiri juga dikatakan atau digolongkan sebagai adverb. Dia berbicara bahasa Jepang cukup baik. Baik dijelaskan oleh cukup. Jadi, di sini kita bisa melihat contoh bagaimana adverb itu menjelaskan adverb yang lainnya. Berikutnya, kita bisa mengatakan bahwa adverbs itu sebetulnya bisa menjawab pertanyaan tentang kapan, di mana, bagaimana, berapa sering, berapa banyak, atau berapa lama. Jadi, adverb itu adalah keterangan. Nah, bisa dibagi menjadi keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan bagaimana sesuatu itu dilakukan, keterangan frekuensi, seberapa sering ya, keterangan intensitas ya atau derajat, tingkatan bagaimana sesuatu itu dilakukan atau dikerjakan. Berikutnya kita lihat contoh-contoh kata keterangan atau adverbs yang mengacu ke kapan, yaitu misalnya tomorrow, today, now, yesterday. Ini semuanya adalah keterangan waktu, tentunya yang menunjukkan kapan. Berikutnya contoh kata keterangan atau adverb yang mengacu ke tempat atau where atau place. Kita lihat misalnya here, there, overseas. Overseas itu artinya di luar negeri atau di seberang lautan. Berikutnya nearby, di dekat-dekat sini, daerah sekitar sini. Jadi ini adalah contoh-contoh adverbs yang menjelaskan tempat, kata keterangan tempat. Berikutnya how, bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Misalnya quickly, dengan cepat, sadly, dengan sedih, cleverly, dengan pintar, lazily, dengan malas. Jadi contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Misalnya dia berjalan dengan cepat. He walks quickly. Nah, kata quickly itu menunjukkan how-nya, bagaimana dia berjalan dengan cepat. Atau misalnya dia tersenyum dengan sedih. He smiles sadly.
Kata sadly itu menjelaskan smile-nya, senyumannya bagaimana, senyumannya itu sedih. Jadi ini menunjukkan how, bagaimana. Berikutnya lagi how often. How often itu sama dengan frekuensi ya, seberapa sering sesuatu itu dilakukan. Contohnya kata keterangan atau adverbs yang menunjukkan frekuensi, misalnya always, selalu. Kapan kamu berapa kali kamu ke danau untuk berenang? Jawabannya always. Nah, itu kan menunjukkan frekuensi. Kalau always itu berarti intensitasnya cukup tinggi ya. Berikutnya seldom, jarang. Usually, biasanya. Sometimes, kadang-kadang. Jadi ini adalah contoh kata keterangan atau adverbs yang memberikan penjelasan tentang frekuensi. Jadi bisa kita katakan kalau when tadi itu mengacu ke waktu, where itu mengacu ke tempat, how itu mengacu ke manner, manner itu bagaimana sesuatu dilakukan, sedangkan how often tadi mengacu ke frekuensi. Selanjutnya kita melihat ya bahwa banyak contoh tadi, misalnya quickly, sadly, cleverly. Nah, itu semuanya berasal dari kata sifat sebetulnya. Misalnya quickly itu berasal dari quick, sadly itu berasal dari kata sad, cleverly berasal dari kata clever, yang semuanya adalah kata sifat. Jadi bisa dikatakan bahwa many adverbs are formed by adding ly to an adjective. Jadi ada banyak kata keterangan yang dibentuk dengan menambahkan akhiran ly pada kata sifat. Nah, kita lihat contohnya. Ya, ini tadi slow menjadi slowly, quick menjadi quickly, easy, easily, happy, happily, beautiful, beautifully. Ini semua adalah contoh bagaimana kata keterangan atau adverb itu dibentuk dengan menambahkan ly pada kata sifat. Akan tetapi ada pengecualian, exception. Apa pengecualian itu? Ada beberapa kata yang dari kata sifat itu tidak ditambahkan ly untuk membentuk adverbnya. Contohnya, good. Good itu artinya baik. Tapi dengan baik, adverbnya itu bukan goodly, tapi well. Berikutnya lagi, late. Terlambat. Late di sini terlambat. Jadi kata keterangannya atau adverbnya itu bukan lately, tapi tetap late. Karena kalau ditambahkan akhiran ly, lately itu maknanya berubah. Bukan lagi dengan terlambat, tapi akhir-akhir ini. Lately, he comes late to school. Akhir-akhir ini dia datang terlambat ke sekolah. Jadi, adverb untuk late itu tidak ditambahkan ly. Berikutnya, fast. Nah, kita tahu fast itu berarti cepat. Kalau dengan cepat, tidak bisa fastly. Ini harus fast, tidak berubah ya. Beda dengan quick. Kalau tadi quick bisa ditambahkan ly, quickly, tapi kalau fast tidak berubah. So, sekali lagi ini masuk dalam pengecualian atau exception. Berikutnya lagi, hard. Hard itu kita tahu artinya sulit atau keras. Nah, bentuk adverbnya itu juga tidak mengalami perubahan ya. Jadi tetap saja hard. Karena kalau hard ditambahkan ly, maknanya juga berubah. Hardly itu berarti hampir tidak. Jadi contohnya, I hardly recognize her because she looks so different. I hardly recognize her. Saya hampir tidak bisa mengenali dia karena dia kelihatan begitu berbeda. Jadi bukan hardly di situ tidak diartikan dengan keras ya. Misalnya kalau mau dilihat sebagai keras, misalnya life is hard. Hidup ini sulit atau hidup ini keras. Hard di situ sebagai kata sifat. Lalu bagaimana contohnya dalam kata keterangan? Life is hard, so you have to work hard. Jadi kamu harus bekerja dengan keras. Nah, kata hard yang pada kalimat you have to work hard, hard itu menjelaskan work. Pengecualian berikutnya lagi, kita lihat bahwa difficult.
bentuk adverb dari difficult itu bukan difficultly, tapi with difficulty. Beda dengan easy. Kalau easy mudah, kalau easily dengan mudah. Tapi kalau susah atau sulit, difficult. Nah, dengan sulit, with difficulty, bukan difficultly. Jadi ini pengecualian-pengecualian dalam pembentukan adverb. Selanjutnya, kita bisa melihat contoh-contoh kalimat dengan menggunakan adverbs. Misalnya, yang pertama, she is a quick swimmer. Dalam kalimat ini, quick itu sebagai kata sifat, as an adjective, menjelaskan swimmer, karena kita tahu bahwa adjective itu kan fungsinya untuk menjelaskan kata benda. Nah, swimmer kan adalah kata benda, jadi dia adalah perenang yang cepat. Kata cepat di situ menjelaskan perenang, quick swimmer. Nah, bagaimana adverbnya? Kita lihat, she swims quickly. Dia berenang dengan cepat. Nah, kata quickly di sini menjelaskan swim-nya tentu. Swim adalah verb ya. Jadi dia berenang dengan cepat. She swims extremely quickly. Jadi dia berenang dengan sangat cepat. Extremely itu sangat ya. Nah, kata sangat di sini juga adverb yang menjelaskan quickly sebagai adverb. Jadi ini adalah contoh bagaimana adverb menjelaskan adverb yang lain. Berikutnya, Anita arranged the flowers in the vase beautifully. Anita menyusun atau menata bunga-bunga di dalam vas dengan indahnya, dengan cantiknya. Jadi kata beautifully, adverb di sini tentu menjelaskan apa? Menjelaskan menata, bukan menjelaskan bunga. Jadi Anita menata bunga-bunga di vas dengan indahnya, dengan cantiknya. Penataannya yang disoroti di sini atau yang ditekankan. The flowers are beautiful. Kalau bunganya cantik, oke, tapi beautiful di situ sebagai adjective yang menjelaskan flower, yang menjelaskan bunga. Sedangkan dalam kalimat ini, Anita arranged the flowers in the vase beautifully. Kata beautifully itu menjelaskan menata ya, penataannya yang cantik, yang indah. Selanjutnya, they sometimes help us clean the garden. Mereka kadang-kadang membantu kami membersihkan halaman. Jadi kata sometimes di sini menjelaskan help. Jadi bagaimana bantunya, kapan bantunya? Kadang-kadang. Jadi di sini juga adverb of frequency di sini. Jadi bagaimana seberapa sering mereka membantu? Jawabannya sometimes. Contoh berikutnya lagi, he arrived late. Dia datang terlambat atau dia tiba terlambat. Kata late di sini jelas memodify atau menjelaskan kata arrive sebagai kata kerja. Apanya yang lambat? Tentu tibanya yang lambat. Oke, berikutnya lagi. Read the instructions carefully before answering the questions. Baca instruksi dengan teliti, dengan baik-baik sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kata carefully di sini itu menjelaskan apa? Bagaimana hati-hati, teliti. Itu menjelaskan apa? Menjelaskan membaca. Bagaimana kita membaca instruksi sebelum menjawab pertanyaan. So read the instructions carefully before answering the questions. Jadi ini adalah contoh dari kalimat-kalimat yang menggunakan adverbs. Jadi sekali lagi bisa kita katakan bahwa adverbs itu adalah umumnya kata keterangan yang menjelaskan kata kerja. Namun tidak hanya kata kerja yang bisa dijelaskan oleh adverb, adverb juga bisa menjelaskan adjective dan adverb juga bisa menjelaskan adverb yang lainnya. Okay, that's all for today.